Perkenalkan, nama saya Rusnia Delinawati Lumbenggao, NIM 19050810022, kelas AK5A Politeknik Negeri Medan. Dosen pengampu Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SE MSI. Di sini saya akan membahas kasus 11 mengenai siklus konversi. Diagram konteks. Di sini diagram konteks terdiri dari 5 entitas, yaitu bagian pesanan penjualan, bagian produksi perencanaan dan pengendalian, departemen bagian pembelian, bagian tenaga kerja, dan terakhir departemen bagian penggajian. Dimulai dari bagian pesanan penjualan. Bagian pesanan penjualan akan memberikan blanket order kepada sistem, kemudian akan diterima oleh bagian produksi perencanaan dan pengendalian. Dan bagian produksi perencanaan dan pengendalian akan memberikan feedback berupa membuat permintaan pembelian bahan baku setelah menerima laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan menerima laporan spesifikasi teknis dari bagian teknik. Lalu permintaan pembelian bahan baku ini akan diserahkan kepada departemen bagian pembelian untuk melakukan pembelian. Setelah tersedia bahan baku di departemen pembelian ini, nantinya akan disalurkan ke bagian tenaga kerja. Di bagian tenaga kerja ini akan dilakukan proses produksi. Kemudian ada departemen bagian penggajian. Departemen bagian penggajian ini akan bertugas membuat kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. DFD level 0. Pada DFD level 0 ini akan dimulai dari bagian pesanan penjualan menyerahkan blanket order ke bagian produksi perencanaan dan pengendalian. Kemudian berdasarkan blanket order yang diterima akan diproses di 1.0. Akan dilakukan penetapan kebutuhan bahan baku dan kebutuhan operasi. Dan bagian pengendalian persediaan akan memberikan laporan status persediaannya dan bagian teknik memberikan laporan spesifikasi teknik. Nah, setelah diketahui daftar kebutuhan bahan baku, urutan kerja, laporan status persediaan dan laporan spesifikasi tekniknya, maka akan dilanjut ke proses 2.2, yaitu akan dibuatkan permintaan pembelian bahan baku. Permintaan pembelian bahan baku ini akan diterima oleh departemen bagian pembelian. Departemen bagian pembelian ini akan bertugas melakukan pemesanan kepada vendor. Lalu setelah tersedia bahan baku ini nantinya akan disalurkan ke 3.0 proses penerimaan oleh bagian tenaga kerja. Lalu bagian tenaga kerja akan membuatkan rincian produksi. Setelah dibuatkan rincian produksi, lanjut ke 4.0, yaitu akan dilaksanakan proses produksi sampai barang jadi. Kemudian setelah produksi selesai, akan dilanjutkan 5.0, yaitu pencatatan gaji dan jam kerja oleh departemen bagian penggajian. DFD level 1. Pada DFD level 1 ini dimulai dari bagian pesanan penjualan, akan memberikan blanket order ke bagian produksi perencanaan dan pengendalian. Kemudian blanket order ini akan diproses di 1.1, yaitu menetapkan kebutuhan bahan baku dan kebutuhan operasi. Kemudian bagian teknik juga akan memberikan laporan spesifikasi teknisnya, dan bagian pengendalian persediaan akan memberikan laporan status persediaannya. Lalu setelah dihasilkan daftar kebutuhan bahan baku, urutan kerja, status persediaan, spesifikasi teknik, maka akan diproses di 1.2, yaitu membuat permintaan pembelian bahan baku. Dan akan dihasilkan dokumen permintaan pembelian bahan baku yang akan diserahkan ke departemen pembelian. Pada slide ini terdapat 2 DFD, yaitu DFD level 2 dan DFD level 3, di mana dokumen permintaan atas pembelian bahan baku akan diproses di 2.1, yaitu proses pembelian oleh departemen bagian pembelian. Kemudian setelah dilakukan pemesanan dan pesanan tersebut datang, maka di 2.2 bahan baku telah tersedia. Kemudian bahan baku ini nantinya akan disalurkan ke 3.1,
akan diterima oleh bagian tenaga kerja. Dan 3.2 akan dibuatkan jadwal rincian produksi berupa perintah kerja dan lembar perpindahan. Pada DFD level 4 ini, perintah kerja, lembar perpindahan, dan bahan baku tersebut telah diterima. Dan 4.1 akan dilakukan proses produksi. Kemudian, dalam proses produksi ini akan ditentukan jumlah bahan baku yang akan digunakan atau dipakai dalam proses produksi. Ketika dalam penetapan jumlah bahan baku yang akan digunakan telah mencukupi dan ternyata bahan baku masih terdapat kelebihan, maka bahan baku tersebut akan segera dibuang. Lalu, lanjut ke proses 4.2, yaitu bahan baku akan dikelola sampai barang jadi. Dan 4.3, produk jadi siap disalurkan ke pelanggan. Kemudian, setelah produksi selesai, maka akan dibuatkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja oleh bagian Departemen Penggajian. Pada DFD level 5 ini, di mana Departemen Bagian Penggajian akan membuat kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kemudian akan dihasilkan dokumen kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja. Dan dokumen ini nanti akan digandakan dan salinannya akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Kemudian proses 5.1 yaitu informasi bagian bahan baku yang terjadi kelebihan. Juga 5.2 file perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku akan dikirim ke bagian akuntansi biaya juga. Kemudian setelah bagian akuntansi biaya menerima informasi dari setiap bagian, maka akan dilakukan 5.3 yaitu memperbaharui file barang dalam proses. Kemudian 5.4 akan dibuatkan voucher. Lalu akan dihasilkan voucher. Lalu 5.5 akan dilakukan pembaharuan buku besar. Bagan alir atau flowchart. Di sini terdapat 8 entitas. Pertama, bagian pesanan penjualan, lalu bagian produksi perencanaan dan pengendalian, bagian pengendalian persediaan, bagian teknik, bagian pembelian, bagian tenaga kerja, departemen bagian penggajian, dan bagian akuntansi biaya. Dimulai dari bagian pesanan penjualan akan menerima pesanan dari produsen sabun dan deterjen, kemudian memvalidasi pesanan atas blanket order yang diterima, kemudian blanket order akan disalurkan ke bagian produksi perencanaan dan pengendalian. Lalu akan ditetapkan kebutuhan bahan baku dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan dengan membuat daftar kebutuhan bahan baku dan urutan kerja. Setelah itu akan dibuat permintaan pembelian bahan baku dengan menerima laporan status persediaan dari bagian pengendalian dan laporan spesifikasi dari bagian teknis. Kemudian permintaan pembelian ini akan diproses oleh Departemen Bagian Pembelian untuk melakukan pesanan permintaan pembelian ke pemasok. Kemudian saat bahan baku telah dikirimkan oleh pemasok, lalu Departemen Pembelian nantinya akan menyalurkan bahan baku tersebut ke bagian tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja selain menerima bahan baku juga akan membuat jadwal produksi, dan supervisor akan menjalankan tugasnya dengan membuat file perintah kerja, lembar perpindahan, dan file permintaan bahan baku. File-file ini akan digandakan dan nantinya akan dikirim ke bagian akuntansi biaya juga. Selanjutnya akan dilakukan proses produksi. Dalam proses produksi akan tetapkan total bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Ketika terjadi bahan baku berlebih akan langsung dibuang. Lalu bahan baku dalam proses produksi akan diolah sampai barang jadi. Kemudian barang jadi ini nantinya akan dikirim ke bagian pesanan penjualan dan akan disampaikan kepada pelanggan. Kemudian pada Departemen Bagian Penggajian, setelah proses produksi selesai akan dibuatkan dokumen waktu kerja
Lalu akan dihasilkan output kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kartu waktu untuk gaji dan jam kerja ini akan dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Lalu, akuntansi biaya selain menerima kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja, juga menerima file perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku sebelumnya untuk membuka file terbuka. Kemudian setelah semua informasi dari berbagai bagian telah diterima, lalu akan diperbarui file barang dalam proses. Kemudian membuat voucher, lalu akan dihasilkan output voucher. Kemudian voucher ini akan digunakan memperbarui buku besar, dan dihasilkan buku besar telah diperbaharui. Kelemahan pengendalian internal yang sesuai dengan SAS 78. Kelemahan yang ditemukan itu hanya ada dua, yaitu di pemisahan tugas dan otorisasi. Tetapi saya akan tetap mencantumkan ke-6 kategori dalam SAS 78. Pertama itu pemisahan tugas. Pada flowchart terdapat 8 entitas. Pada setiap entitas memiliki tugas masing-masing, tetapi pada bagian akuntansi biaya, seharusnya untuk bagian buku besar dibuat dengan kolom tersendiri, dan pada bagian pengendalian persediaan belum terinci dengan baik. Kemudian, kedua, otorisasi. Pada bagian otorisasi akuntansi kurang lengkap dokumennya. Ketiga, yaitu supervisi. Terdapat supervisor yang telah menjalankan tugas dalam pembuatan tahap penjadwalan produksi pada bagian tenaga kerja. Kemudian, yang keempat, pencatatan akuntansi telah dilakukan dengan baik. Kelima, pengendalian akses. Pengendalian akses yang dapat ditemukan yaitu untuk pembelian juga sudah terkoordinir dengan jelas oleh Departemen Pembelian. Kemudian, keenam, verifikasi independen. Untuk penggajian telah dilakukan pencatatan oleh Departemen Penggajian. Di sini bagian alir berbasis komputer. Terdapat 9 entitas, yaitu bagian pesanan penjualan, bagian produksi perencanaan dan pengendalian, bagian pengendalian persediaan, bagian teknik, departemen bagian pembelian, bagian tenaga kerja, departemen bagian penggajian, bagian akuntansi biaya, dan terakhir yaitu buku besar. Dimulai dari bagian pesanan penjualan akan menerima pesanan dari produsen sabun dan deterjen, kemudian memvalidasi pesanan atas blanket order yang diterima. Kemudian blanket order akan disalurkan ke bagian produksi perencanaan dan pengendalian. Lalu akan ditetapkan kebutuhan bahan baku dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan dengan membuat daftar kebutuhan bahan baku dan urutan kerja. Setelah itu akan dibuat permintaan pembelian bahan baku setelah menerima laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan. Setelah memberikan status persediaan, maka bagian pengendalian persediaan juga akan memperbaharui file persediaannya dan membuat voucher jurnal, dan dihasilkanlah output voucher jurnal. Lalu akan diterima juga laporan spesifikasi teknis dari bagian teknik. Kemudian akan dilakukan permintaan pembelian. Akan diproses oleh Departemen Bagian Pembelian untuk melakukan pemesanan permintaan pembelian bahan baku ke pemasok. Kemudian pesanan bahan baku yang dari pemasok diterima oleh Departemen Pembelian dan akan disalurkan nantinya ke bagian tenaga kerja sesuai instruksi permintaan bahan baku. Selain menerima bahan baku, tenaga kerja juga akan membuat jadwal produksi dan dihasilkan output berupa file perintah kerja, lembar perpindahan, dan file permintaan bahan baku. File-file ini nantinya akan digandakan dan dikirim ke bagian akuntansi biaya juga.
Selanjutnya akan dilakukan proses produksi. Dalam proses produksi akan ditetapkan total bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Ketika terjadi bahan baku berlebih akan langsung dibuang. Lalu bahan baku dalam proses akan diolah sampai barang jadi. Kemudian pada Departemen Bagian Penggajian akan membuat dokumen waktu kerja, lalu dihasilkan output kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kartu waktu untuk gaji dan jam kerja ini disampaikan ke bagian akuntansi biaya. Selain menerima kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja, akuntansi biaya juga menerima salinan file perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku untuk membuka file terbuka, dan akan diterima juga informasi bahan baku berlebih. Kemudian setelah semua informasi dari berbagai bagian ini diterima, lalu akan diperbarui file barang dalam proses, kemudian membuat voucher jurnal yang dihasilkan output voucher jurnal. Voucher jurnal ini bersamaan dengan voucher jurnal dari bagian pengendalian akan dikirimkan ke bagian buku besar untuk memperbaharui buku besar. Maka dihasilkan output buku besar telah diperbaharui. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian paparan saya